pada presentasi pada hari ini, saya juga ingin memperkenalkan para penguji materi, yaitu Bapak Henrikus Supadyono dan penguji bahasa yaitu Bapak Jakobus Hartono. Presentasi ini akan berlangsung selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari tenaga penguji dan audiens. Pertama-tama, kesempatan tanya jawab akan diberikan kepada para penanggap yang terdiri dari siswa kelas 11. Sama sebelumnya, sesi ini kemudian akan dilanjutkan oleh para penguji dengan alokasi waktu selama 20 menit. Audiens yang nanti dipersilakan untuk melanjutkan pertanyaan secara langsung dengan mengangkat tangan. Alokasi waktu untuk menanggapi pertanyaan ini adalah 5 menit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan presentasi dari para penguji. Pada para penguji, saya persilakan. Baik, selamat sore semuanya, Bapak Hen dan Pak Jakobus, serta Bapak Ibu orang tua dan seluruh kanisen yang hadir dalam ruangan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih karena telah meluangkan waktu dan bersedia untuk hadir di sesi presentasi kami pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Benedict Oradolia dari kelas 12 IPA 2, absen nomor 12 IPA 5, absen nomor 8, dan saya merupakan anggota dari kelompok Research Paper 48. Di kelompok Research Paper 48 ini saya ditemani oleh teman saya Marco Chandra Purnama dari 12 IPA 2, absen nomor 22, dan Nicholas Suliam dari 12 IPA 6, absen nomor 22. Pada kesempatan kali ini yang telah diberikan kepada kami akan melakukan presentasi dan menjelaskan secara detail dan keseluruhan akan penelitian yang telah kami lakukan dengan judul penggunaan campuran buah Fragaria hexanensa atau stroberi dan sari jeruk sebagai pengawet alternatif dalam proses penyimpanan daging sapi. Baik, dapat dilihat daftar isi pada sesi presentasi kali ini kami bagi menjadi 4 tahap. Ada pendahuluan yang akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian ada metodologi yang akan dibawakan oleh teman saya Marco, dan yang terakhir pembahasan serta kesimpulan akan dibawakan oleh teman saya Russell. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian kami adalah kenaikannya jumlah permintaan akan daging hewan yang merupakan salah satu sumber utama dari makanan manusia. Nah, seiring berjalannya waktu dengan meningkatnya jumlah penduduk yang ada di bumi ini, seperti yang telah diketahui, bumi sudah mencapai total populasi jumlah penduduk sebanyak 8 miliar. Nah, hal ini maka oleh sebab itu permintaan akan daging hewan sebagai satu sumber makanan manusia akan terus meningkat. Nah, hal ini secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan pengawet daging. Pengawet daging digunakan agar daging yang diproses atau diolah oleh sebuah perusahaan dapat sampai di tangan konsumen dengan dalam kondisi yang segar. Nah, salah satu bahan pengawet yang dapat digunakan adalah asam benzoat. Asam benzoat ini dapat diakses secara natural atau secara alami dari buah-buahan. Salah satu contohnya adalah buah stroberi. Secara teori, asam benzoat dari buah stroberi ini dapat dimanfaatkan sebagai pengawet alami untuk pengawet daging. Kemudian ada tujuan penelitian. Nah, visi kami dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi penggunaan pengawet konvensional dengan bahan dasar kimia sintetik yang akan saya jelaskan lebih dalam nantinya. Kemudian misi dari penelitian kami adalah untuk membuat pengawet alami dengan bahan dasar asam benzoat dari stroberi. Berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah alternatif. Nah, apakah pengawet alami yang akan dibuat dengan bahan dasar asam benzoat dari stroberi dapat menggantikan pengawet konvensional yang sudah terbukti efektif dan dijual secara luas? Kemudian yang kedua adalah perbandingan. Bagaimana kinerja dari pengawet alami yang akan dibuat jika dibandingkan dengan pengawet konvensional yang sudah terbukti efektif? Dan yang terakhir adalah kualitas daging. Apakah dengan menggunakan pengawet alami ini dengan bahan dasar asam benzoat dari stroberi dapat mempengaruhi kualitas dari daging itu sendiri? Nah, selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori kami bagi menjadi 4 bagian. Ada pengawet, stroberi, natrium benzoat, dan juga etil benzoat. Yang pertama adalah pengawet. Pengawet sendiri merupakan semua macam zat yang dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat penguraian pada makanan. Nah, penggunaan dari bahan-bahan pengawet ini dapat dilihat seperti yang ada di gambar ini. Nah, salah satu contoh penggunaan bahan pengawet adalah untuk menyimpan makanan dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya adalah seperti pada makanan kaleng, seperti sarden, kacang-kacang, dan yang lain-lain. Selanjutnya ada stroberi. Stroberi tentu saja semua orang tahu stroberi itu apa. Stroberi atau Fragaria hexanensa adalah buah yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Struktur
fisik dari stroberi sendiri adalah kecil, berwarna merah, dan memiliki beberapa daun di bagian atasnya. Nah, stroberi ini juga mengandung beberapa senyawa ester yang kemudian akan kami ekstrak dan gunakan sebagai bahan dasar dari pengawet alami yang akan kami buat. Dan beberapa senyawa ester ini juga mempengaruhi kepada rasa dan aroma dari stroberi itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga ada natrium benzoat. Natrium benzoat adalah garam dari asam benzoat yang sudah digunakan sebagai pengawet makanan. Seperti salah satu contohnya ada di gambar di layar, ada produk dari perusahaan pupuk yaitu pengawet natrium benzoat. Nah, natrium benzoat memiliki rumus kimia C7H5MaO2 dan dari beberapa penelitian juga konsumsi natrium benzoat secara berlebihan dapat memberikan efek samping kesehatan yang buruk seperti meningkatkan risiko peradangan, ADHD, dan obesitas. Dan kemudian terakhir ada etil benzoat. Nah, etil benzoat sendiri merupakan salah satu senyawa ester yang dapat ditemukan dari stroberi. Nah, senyawa ester ini juga merupakan subkategori dari garam benzoat, dan garamnya ini telah diakui oleh World Trade Organization sebagai dan bisa digunakan sebagai pengawet. Etil benzoat memiliki titik 212 derajat Celcius dan tidak dapat larut dalam air. Di layar dapat dilihat struktur dari etil benzoat itu sendiri. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada teman saya Marco untuk melanjutkan presentasi. Terima kasih Orlando atas pemaparannya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian metodologi dari penelitian kami. Pertama, kita membagi metodologi ini jadi 3 bagian utama. Yang pertama ada desain alat dan bahan, pembuatan pengawet, dan juga pengambilan data. Yang pertama, desain ini akan mencakup dari hipotesis, alat dan bahan, dan juga variabel yang terdapat dalam penelitian. Yang pertama, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang berarti hasil dari penelitian ini dapat berupa angka yang disajikan dalam bentuk data. Kemudian, hipotesis dari penelitian kami adalah buah stroberi yang dijadikan sebagai pengawet alternatif ini dapat menggantikan pengawet konvensional pada umumnya dan bekerja lebih baik dari pengawet umumnya. Variabelnya ada 3, yaitu variabel terikat, di mana itu adalah kualitas daging sapi giling yang kami gunakan yang akan dipengaruhi oleh pengawet buatan kami yang kami bagi jadi 3, yaitu ada pengawet stroberi dari kulit stroberi, dari daging stroberi, dan juga pengawet konvensional umumnya. Dan yang terakhir juga ada yang tanpa pengawetnya sebagai belangko kosongnya. Kemudian variabel bebasnya ada pengawet buatan kami yang kami bagi dari pengawet dari kulit stroberi dan daging stroberi, dan juga yang terakhir pengawet konvensional, dan variabel kontrol adalah tempat penyimpanan daging dan suhu penyimpanan daging. Kemudian berikut ada alat-alat dan bahan-bahan yang kami gunakan. Berikutnya kita akan masuk ke proses pengerjaannya. Ini timeline yang kami gunakan, kami menggunakan waktu kurang lebih 2 minggu dalam proses penelitian ini. Yang pertama, kita akan mulai dari proses pembuatan pengawet tersebut dan juga aplikasinya. Pertama, preparasinya. Karena kita akan menggunakan kulit stroberi dan juga daging stroberi, jadi pertama kita akan kuliti dulu stroberinya dan kita timbang 100 gram untuk kulit dan juga 100 gram untuk daging stroberi. Kemudian kita masukkan ke dalam 2 botol plastik terpisah untuk untuk langkah berikutnya, yaitu kita menambahkan etanol 96% sebanyak 100 ml ke masing-masing stroberinya. Jadi 100 ml di yang kulit, 100 ml yang di daging. Kemudian kita tutup botol dan diamkan selama 3 hari di suhu ruangan dan tidak terkena matahari langsung. Setelah 3 hari, ampas dari kulit dan daging itu dipisahkan dari alkoholnya. Kemudian cairan itu kami panaskan pada suhu di antara 78,37 derajat Celcius hingga 84 derajat Celcius. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan alkohol yang berada di dalam campuran kami. Kemudian kami akan melakukan proses pemanasan ini hingga tidak ada gelembung yang mengindikasikan alkohol sudah tidak ada di dalam campuran ini. Kemudian untuk aplikasinya, kami menggunakan sebanyak 200 gram daging giling dan dibagi menjadi 4 wadah terpisah yang masing-masing 50 gram. Di wadah yang pertama kita tambahkan pengawet buatan kita dari kulit stroberi dan juga dan kemudian di wadah kedua dari daging stroberi. Kemudian kita menambahkan air jeruk hingga daging tersebut teredam. Kemudian juga di wadah ketiga kita masukkan pengawet konvensional dan wadah keempat dibiarkan seperti biasa.
biasa dan kita tutup dan disimpan selama 3 hari dan menunggu hasil. Setelah 3 hari kita akan mempersiapkan untuk pengambilan data. Kita ada 3 metode pengambilan data, menggunakan kultur mikrobiologi, menggunakan saluran stres, dan juga mengukur kadar keasaman. Yang pertama kita harus mempersiapkan alat untuk mengukurnya. Yang pertama adalah BPW. BPW ini adalah buffer pattern water yang akan digunakan sebagai pengencer dari daging kita yang berbentuk solid. Jadi agar bisa diajarkan kan harus bentuknya liquid, jadi kita menggunakan BPW. Kita menggunakan 12,5 gram bubuk BPW dan dicampur dengan 500 ml air. Kemudian dibuat homogen menggunakan magnetic stirrer di atas hot plate yang panas. Kemudian kita juga harus membuat media tempat bakterinya akan tumbuh nanti. Kita akan menggunakan TSA atau Tristic soy agar. Di sini kita menggunakan 22,5 gram bubuk TSA dicampur dengan 500 ml air dan sama seperti BPW kita homogenkan menggunakan magnetic stirrer di atas hot plate. Kemudian untuk mempersiapkan proses pengenceran, kita memasukkan BPW yang sudah kita buat ke dalam 24 tabung reaksi berbeda, masing-masingnya diisi 9 ml. Kemudian tabung reaksi tersebut ditutup menggunakan aluminium foil dan BPW sisa dipindahkan ke dalam aluminium dan ditutup juga dengan aluminium foil. TSA juga kita tutup dengan aluminium foil dan masukkan ke dalam autoclave untuk sterilisasi selama 3 jam pada suhu 120 derajat Celcius. Kemudian adalah tahap pengenceran sampelnya. Nah, tahap pengenceran ini kita mulai dengan mengambil 2,5 gram daging sapi yang sudah kita pisahkan dari air rendamannya. Kemudian kita tambahkan dengan 22,5 ml BPW di aluminium. Ini tujuannya untuk mengencerkan tahap pertama. Dan kita buat homogen dengan vortex mixer. Setelah itu kita akan melakukan pengenceran 2-7. Yang pertama kita akan menggunakan namanya micropipette gun dan juga blue tip. Blue tip ini kapasitasnya 1 ml. Jadi kita mengambil cairan dari pengenceran pertama sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke tabung reaksi kedua. Dan begitu seterusnya hingga pengenceran ke-7. Untuk pengenceran yang akan kita pakai adalah pengenceran kelima dan ke-7. Untuk itu kita mengambil 1 ml air hasil pengenceran kelima menggunakan blue tip dan air pengenceran ke-7 dan dimasukkan ke dalam calon Petri. Setelah itu kita menambahkan TSA hingga calon Petri tertutup sepenuhnya. Kemudian sampel ini akan disimpan dalam inkubator selama 3 hari pada suhu 33 derajat Celcius. Kemudian untuk tahap pengumpulan data, setelah 3 hari bakteri ini yang sudah tumbuh di dalam TSA akan kita hitung menggunakan spidol biasanya agar bisa menandakan apa yang sudah kita hitung. Yang kita hitung itu adalah jumlah koloninya. Jadi kalau misalkan ada 2 yang berdekatan atau menempel itu akan dihitung sebagai 1. Dan jika merasa terlalu banyak, kita akan membagi Petri menjadi 4 atau 2 seperti ini dan menghitung salah satu kadarnya dan hasil hitungnya akan kita lipat. Jika merasa terlalu banyak atau memenuhi Petri seperti gambaran ini, itu akan diklasifikasikan sebagai tadi H atau tidak dapat dihitung. Kemudian ada proses berikutnya yaitu challenge test. Sama seperti pengenceran tadi, kita akan mengambil 2,5 gram daging dan menambahkan 22,5 BPW ke dalam labu dan dihomogenkan menggunakan vortex mixer. Kemudian kali ini kita akan mengambil 0,5 ml menggunakan blue tip dan micropipette gun dan diencerkan sama seperti tadi. Hanya bedanya ini menggunakan yellow tip yang kapasitasnya hanya 0,5 ml. Kemudian kita akan menambahkan seperti tadi kita mengencerkan hingga pengenceran ke-7 dan diambil pengenceran kelima dan ke-7 dengan proses sama memasukkan ke dalam calon Petri dan ditambahkan TSA hingga penuh. Baik, seperti ini hingga TSA penuh. Kemudian setelah itu kita akan tunggu hingga TSA tersebut sudah set atau agak keras. Kemudian kita akan menambahkan kultur dari E. coli. Ini kita ambil dari yang sudah disediakan. Kemudian kita masukkan ke dalam calon Petri kami. Tujuannya adalah untuk tanda kutip adalah menantang bakteri pengawet kami untuk apakah mereka bisa membunuh atau mengeliminasi bakteri E. coli. Proses tersebut menggunakan jarum Olsen. Nah, kemudian kita menyimpannya dalam inkubator pada suhu 33 derajat dan kita akan melakukan pengamatan pada hari ketiga dan juga hari kelima. Kemudian yang terakhir adalah uji kadar pH. Pertama kita akan mengambil 0,6 gram daging yang kita punya. Kemudian kita menambahkan 3 ml air murni ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita akan homogenkan campuran tersebut. Kemudian
mengambil data pH-nya, kita menggunakan alat yang seperti ini, di mana mereka memiliki elektroda yang dimasukkan ke dalam. Yang pertama, kita masukkan itu elektroda ke dalam tabung reaksinya dan memencet sekali untuk adaptasinya. Jadi hasil yang pertama tidak akan kita pakai. Kemudian akan kita ukur dan ulangi sebanyak 3 kali proses pemencetannya, dan dari 3 itu kita akan mengambil rata-rata untuk mendapatkan hasil dari pH-nya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh sekarang saya akan membahas hasil serta pembahasan dari metode penelitian yang sudah kami lakukan. Baik, untuk pertama kita ada percobaan kultur mikrobiologi. Kita menemukan 2 calon metri untuk kultur mikrobiologi ini karena kita ingin memastikan bahwa hasil yang didapatkan oleh penelitian kami tidak menjadi sebuah anomali, dan oleh karena itu kita melakukan 2 percobaan. Seperti yang kita dapat lihat di sini, yang tidak memiliki yang tanpa perlakuan memiliki hasil tidak dapat dihitung, sedangkan yang etil benzoat serta etil benzoat juga memiliki tabel yang di tabel yang ditampilkan salah, tapi saya ambil saja karena yang hasilnya sudah sesuai di sini, hanya differential. Untuk tabel yang pertama pada pengincaran kelima kita melihat bahwa di 2 pengincaran yang tidak diberikan perlakuan tidak memberikan hasil karena koloni bakteri sudah menutupi semua calon bakteri sehingga kita tidak dapat menentukan koloni sama sekali. Yang diberikan natrium benzoat atau pengaman konvensional menghasilkan angka yang cukup tinggi pada yang pertama dengan 411 dan yang kedua 42,5. Dari stroberi dan juga kulit stroberi menunjukkan hasil yang cukup baik pada hari pertama dengan angka sekitar 30,5 sampai 35,5. Nah, namun kita dapat melihat pada pengincaran ke-7 bahwa pengawet yang sudah kami buat dapat bekerja dengan jauh lebih efektif dibandingkan pengawet konvensional dan angka 15,5 serta 3. Untuk hasil challenge test sendiri, kita dapat melihat bahwa angkanya jauh lebih tinggi karena kita juga mengintroduksikan sebuah bakteri kepada lingkungan yang sudah mudah untuk ditumbuhkan oleh bakteri, karena kebetulan memang seperti pada timeline kami, ini pengamatan challenge test ini dilakukan sekitar 4 hari setelah kultur mikrobiologi yang pertama. Kita dapat melihat di sini bahwa pada kulit stroberi, pada daging yang tanpa perlakuan, kita tidak dapat melihat hasil sama sekali. Dan pada percobaan pada pengamatan hari kelima, kita juga tidak dapat melihat hasil pada daging yang sudah diberikan pengamat konvensional. Sedangkan daging yang diberikan daging stroberi serta kulit stroberi dapat menunjukkan hasil yang jauh lebih baik. Namun perbedaan utamanya adalah bahwa daging stroberi dapat membunuh jauh lebih banyak bakteri di antara waktu hari ketiga sampai hari kelima. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa pengawet yang sudah kami buat tidak hanya dapat memperlambat pertumbuhan dari bakteri ini, tapi juga dapat membunuh. Nah, untuk hasil tes pH, kita lakukan tes pH terhadap air gunung untuk mengetahui, tentu saja untuk mengetahui pH air. Kita dapat melihat bahwa pH air sekitar 5,85. Nah, benzoat, kulit stroberi, dan daging stroberi semuanya memiliki sifat yang asam dibandingkan daging yang tidak diberikan perlakuan selama pengincaran kita. Kita dapat melihat bahwa asam benzoat, daging yang diberikan asam natrium benzoat memiliki pH sekitar dengan pH air hanya beda sekitar 0,12. Sedangkan kulit stroberi dan daging stroberi bersifat jauh lebih asam. Hal ini merupakan hal yang cukup baik karena pH yang rendah dapat menartikan bahwa kadar air yang dapat disimpan oleh sebuah objek lebih rendah. Oke, untuk kesimpulan dari penelitian kami, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa pengawet yang sudah kami buat menggunakan stroberi dapat digunakan sebagai sebuah pengawet alternatif terhadap pengawet konvensional yang ada di toko. Nah, dan kedua, kita dapat menunjukkan bahwa pengawet yang dibuat dari daging stroberi bekerja dengan lebih aktif, lebih efektif, terutama dalam proses membunuh serta menghambat pertumbuhan
kandungan bakteri dibandingkan pengawet yang dibuat dari kulit stroberi. Nah, untuk saran bagi penulis untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk menentukan dengan persis perbedaan antara kadar pada stroberi dan juga pada daging stroberi dan juga pada kulit stroberi. Selain itu, kita juga menganjurkan agar peneliti selanjutnya dapat menghasilkan sebuah pengawet yang kering sehingga tidak menghancurkan bentuk fisik dari daging yang diawetkan. Kita juga ingin berterima kasih kepada guru-guru pembimbing kami dan juga pada PT Klonowangi yang telah memperbolehkan kami untuk menggunakan lab, dan juga pada staf laboratorium yang sudah membantu kami selama proses kuliah. Sekian, terima kasih. Saya dari penutup kami. Baik, terima kasih atas presentasinya. Supaya dia lama-lama lagi, sekarang saatnya kami memberi kesempatan kepada para penanggap untuk menyampaikan saran maupun masukan atau umpan balik. Kami mohon sebelum menyampaikan pertanyaan, teman-teman menyebutkan nama terlebih dahulu. Kepada para penanggap, saya persilakan. Selamat sore. Nama saya Nicolasio dari kelas 11 IPA 5. Saya mau bertanya kepada Pak. Sebelumnya selamat atas prestasinya. Sangat menarik, PPDS sangat menarik. Materi ini juga sangat menarik, sangat unik. Pertanyaannya itu, setelah kalian membuat penelitian ini, daging yang sudah diawetkan itu, sudah berhasil diawetkan itu dimasak dan dimakan atau dibuang aja gitu? Mau tahu dulu atau Langsung jawab. Oke, baik. Untuk daging yang sudah kami awetkan, kebetulan kami menghasilkan pengawet yang pada saat ini masih belum kita uji secara food grade atau enggak. Tapi yang sudah kami dapat tentukan adalah pengawet ini dapat menghambat pertumbuhan serta membunuh juga bakteri-bakteri yang ada yang sudah diintroduksikan pada bentuk E. coli yang tadi pada Camses. Dan pertanyaannya itu, pengawet ini mempengaruhi kualitas dagingnya yang kalian buat di sana. Di sini coba dibuka lagi perumusan masalahnya. Yang nomor 3 itu ada kualitas. Apakah pengawet mempengaruhi kualitas daging? Tapi di kesimpulannya kalian tidak menuliskan jawabannya gimana. Tapi yang duanya lagi ada. Dan terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk pertanyaan yang terakhir tadi tentang kualitas dari daging sendiri setelah diaplikasikan pengawet alami yang telah dibuat, pada hasil akhirnya dagingnya mempengaruhi kualitas dari daging itu sendiri. Daging yang dihasilkan setelah diaplikasikan pengawet alami itu memiliki tekstur yang encer karena pengawetnya dari awal pengawetnya dibuat bentuknya cair. Jadi encer jadi rusak. Tidak secara sepenuhnya, cuman dagingnya bukan encer, tapi dagingnya itu jadi kecil, jadi kayak daging cincang, jadi kayak pecah-pecah gitu. Dagingnya masih solid, cuman kan karena pengawetnya ini bersifat liquid dan terendam, jadi ya sedikit basah gitu. Cuman secara keseluruhan mungkin bisa dimasak, tapi kita juga belum tes tentang food grade itu. Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah dijawab? Cukup. Selamat sore semuanya, nama saya Oliver Sean Hendra dan saya akan berbicara sebagai penyangga pada sesi ini. Pertama, saya ingin memberi apresiasi kepada para presenter untuk sudah menyajikan prestasi yang sangat komplit dan menarik ini. Dan PPT-nya sudah sangat komplit, gambarnya juga ada, sangat berwarna.
biasa kayak biasa sehari-hari, mungkin bisa dijelaskan juga seperti kata-kata ilmiah ini elektroda, airline layer, vortex mixer, seperti itu. Dan untuk pertanyaan, apakah ini alat vortex mixer untuk menghomogenikan partikel atau ada Saya akan menjawab. Alat vortex mixer ini intinya bekerja dengan memberikan getaran ke sampel yang kita akan buat. Misalkan kita pakai iron layer, jadi kita taruh iron layer di atas ini. Kurang lebih kita pegang seperti ini, kemudian kita tekan. Nanti ini akan bergetar sendiri, jadi dalamnya itu kayak kosong. Kalau pakai tabung reaksi juga bisa seperti itu. Prinsipnya sama aja. Dan kalau pakai tabung reaksi, benar yang terjadi adalah di dalam tabung reaksi itu akan membentuk vortex, jadi lebih homogen, lebih baik. Gitu. Seperti gambar ini. Ini yang menggunakan iron layer. dan untuk alat yang bisa kembali ke alat. Jika tidak salah saya juga mendengar magnetic stirrer itu juga untuk menghomogenikan partikel. Ya, jadi kalau magnetic stirrer ini kita pakai tadi itu untuk pelarutan BPW dan juga TSA. BPW dan TSA ini kan bentuknya ada bubuk halus yang memang kalau dikasih air memang udah kayak akan menyatu gitu. Jadi ini cuma buat ngaduk doang, kayak masukin gula ke air itu kan agak-agak campur. Jadi ini alat bantu untuk mengaduknya. Oh, untuk mengaduk. Iya. Kasih. Sekian dari saya. Terima kasih atas tanggapan saya. Selanjutnya kita memulai sesi tanya jawab dengan para uji. Kita memulai dari uji materi yaitu Bapak Henikus. Kami silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk atas kehadirannya di sini. Sangat mendukung putra-putranya di sini untuk mengikuti presentasi ini. Saya rasa ini juga menguatkan, memberikan semangat anak-anaknya. Baik, saya tidak akan bertanya yang susah-susah. Tadi kan Pak Pun nggak boleh bertanya yang tidak bisa dijawab, itu kan ya. Saya maka tidak akan bertanya supaya tidak menjawab. Tapi saya hanya ingin satu, ini ada 8 hal yang harus saya konfirmasi. Tapi yang pertama saya ingin refleksi dulu deh. Dengan adanya pembuatan RT yang setengah tahun ini, ya apa sih yang kalian dapatkan seperti tanya apa? Satu-satu jawabnya. Mulai dari Russell, kemudian Marco, satu lagi siapa? Benedict Fernando ya. Mau ditanya dulu atau langsung dijawab? Langsung dijawab. Untuk saya sendiri, saya merasa pengalaman ini sudah sangat menarik ya Pak. Sudah sangat waktunya 6 bulan nggak terasa, sudah cepat sekali lewatnya. Dari awalnya kita masih agak sedikit bingung cara metodologinya segala, dan saya rasa saya cukup senang karena sebagai kelompok kita meskipun menghadapi masalah-masalah kadang dalam pengusahaannya, kita juga dapat bekerja sama dengan sangat baik, terutama dalam seperti yang tadi yang penelitian. Untuk saya sendiri, kita belajar banyak banget dari ini. Salah satunya tuh kita belajar banyak tentang prosedur di laboratorium, terus alat-alat di laboratorium itu kita belajar banyak banget. Terus dari segi kita sebagai kelompok, kita belajar untuk saling mengisi kekurangan kita, saling membantu satu sama yang lain. Dan yang paling penting kita di sini belajar time management, karena sempat awalnya kita itu ngalamin kegagalan, jadi kita harus mengulang dalam jangka waktu yang sempit. Jadi karena kita udah bisa manage waktu dengan baik, akhirnya dalam waktu yang sempit itu pun keluar hasil yang baik. Gitu Pak. Oke. Dari saya kurang lebih sama seperti Rasul dan Marco, cuman dari awal dari pelaksanaan RP ini kami diuji kreativitas kami karena kami diminta untuk melakukan sebuah penelitian yang tidak mengulang dari tahun-tahun sebelumnya ataupun sama dengan teman-teman yang juga melakukan dari kelompok RP yang lainnya. Kemudian yang kedua, kami juga harus melawan rasa kemalasan karena laboratorium mikrobiologi yang kami pinjam itu lokasi berada di Cikarang, dan itu
lumayan jauh dari daerah rumah kami. Jadi kami bertiga harus melawan kemalasan itu untuk pergi ke sana, dan kami pun sempat pergi ke sana sekitar 5-7 kali karena seperti yang Marco sudah sebutkan tadi, sempat terjadi kegagalan dalam percobaan yang pertama, dan kami harus mengulang secara keseluruhan untuk kedua kalinya dalam waktu yang sedikit. Itu aja dari saya. Oke, thank you jawabannya. Jadi ini kerjasama ini membuat kalian lebih dekat, kemudian lebih bisa berjuang tadi ya, mengalahkan sama. Baik, sekarang di materinya. Nah, dari mana Anda tahu bahwa permintaan data itu meningkat? Dari mana ada datanya? Dari data atau asal? Oh, penduduknya semakin banyak tadi kan, maka permintaan data akan besar. Itu yang pertama. Yang kedua, pengawet natrium benzoat, asam benzoat itu apakah ada perbedaan struktur yang berbeda antara asam benzoat atau natrium benzoat, etil benzoat tadi yang aku bilang, antara dalam stroberi dengan yang sintetik? Kalau sama ya sebenarnya sama-sama mengawet kan, sebetulnya etil benzoat, natrium benzoat itu sudah diizinkan untuk digunakan sebagai zat aktif, sebagai pengawet. Kalau zatnya berbeda, bedanya itu ada di mana? Seharusnya sama ya, sama-sama etil benzoat, satu lagi juga kalau alkali benzoat. Kalau itu sama ya sebetulnya pengaruhnya nggak cuma asalnya aja yang berbeda. Lebih amannya itu di mana? Siapa ya? Yang kedua ya. Yang ketiga, mengapa memilih stroberi? Ya, yang apakah yang mengandung etil benzoat hanya di stroberi, atau di stroberi itu kandungannya banyak, ada di situ, datanya dari mana? Jadi itu yang ketiga. Yang keempat adalah sudah ditanyakan oleh Nicholas sebetulnya tadi ditanyakan, apakah dengan memberikan itu akan mengganggu kualitas teksturnya seperti apa, warnanya, rasanya, apakah itu mempengaruhi tidak? Kalau mempengaruhi, kalau tadi etil benzoat itu suatu ester yang berbau stroberi. Nah, nanti kalau etil benzoat itu dimasukkan ke dalam daging, mengubah rasa atau baunya menjadi rasa stroberi, jadi orang sensasi makan dagingnya hilang, jadi makan daging rasa stroberi itu bagaimana? Itu apakah dicoba dicium atau apa? Kalau teksturnya nanti rusak dengan stroberi, justru tadi makanan lebih lembek dan sebagainya, itu sensasi makan dagingnya udah berbeda lagi. Orang justru tidak akan tertarik makan itu karena udah bau apa namanya etil benzoat, kemudian satu lagi lebih lembek, tidak akan merasakan makan daging lagi. Nah, dari tadi ngomong stroberi, tapi ada salah satu yang ditambahkan di sana adalah air jeruk. Air jeruk itu mengandung apa sih? Kemudian fungsinya di sana untuk apa? Di sini asam, misalkan asam dalam air jeruk adalah asam sitrat. Dan nanti apakah asam sitrat ketemu dengan etil benzoat, garam ditambah asam akan menghasilkan apa nih kelas Bang? Tanya ada pesan terlebih di kelas Bang? Garam ditambah asam akan menghasilkan Asam basa, garam ditambah asam akan menghasilkan garam tambah asam kemana? Pak, garam tambah asam. Asam dan asam 2 dan garam 2. iya, asam 2 dan garam 2 dengan syarat ya udah. Oke. Jadi apakah pengaruh ke senter sekarang? Asam sitrat misalkan di dalam air jeruk itu pengaruhnya apa sekarang? Jangan-jangan nanti bereaksi dengan etil benzoat menghasilkan etil sitrat dengan asam benzoat, gitu kan? Apakah akan jadi seperti itu, terjadi apa tidak? Kekuatan antara asam sitrat dengan asam benzoat, kekuatannya lebih, asamnya lebih bagaimana? Maka bereaksi atau hanya bercampur saja? Itu pengaruhnya apa di dalam asam sitrat? Itu saja sih pertanyaan saya. Silahkan dijawab. Gak susah kan? Saya
jawab salah satu dulu yang mengenai perbedaan kualitas Pak. Iya. Kan kebetulan ester itu aromatik ya Pak, yang kita bisa tahu apalagi etil benzol merupakan salah satu komponen penting dalam profil aroma pada stroberi. Nah, tentu saja dalam menghasilkan bawaan ini kita dapat menghasilkan yang kita ekstrak esternya menghasilkan bau stroberi Pak. Nah, sedangkan pada tekstur sendiri itu kita tambahkan pengawetnya, hasilnya hanya sekedar basah dalam arti kayak seperti daging yang sudah ditambahkan air. Meskipun tekstur yang sedikit terganti oleh adanya air dengan ada gumpalan-gumpalan daging yang awalnya terbuat untuk proses penyiapannya, akhirnya gumpalan-gumpalan dagingnya pecah. Secara keseluruhan tekstur dari dagingnya sendiri tidak terlalu berbeda. Selain itu pada warnanya, warna dari daging yang diawetkan juga tidak terlalu jauh dari daging yang diawetkan dengan asam benzol sendiri. Namun ya tentu saja cukup jauh dengan yang ada pada daging awalnya. Ada perubahan. Ini kan kita udah berikan kita pada situasi ini kan masih banyak airnya ya Pak, masih mungkin belum terlihat. Tapi daging-daging yang awalnya gumpalan-gumpalan itu yang kita buat seperti misalnya daging bakso, karena emang gunanya benzol sebagai pengawet pada daging yang pada umumnya seperti daging bakso ya. Jadi kita gunakan dalam bentuk itu. Bedanya adalah dagingnya tidak mengikat. Namun secara tekstur sendiri, bila diraba, tekstur dari daging sendiri masih sangat mirip dengan daging yang kita buat yang tanpa pengawet. Nah, bedanya secara bau pada kualitas, terutama pada dibandingkan dengan daging yang alami. Daging alami, seperti yang tadi kita bilang, pembusukan pada daging alami sudah sangat tercium, apalagi pada hari ketiga yang kita melakukan itu. Terutama pada hari ketiga sudah tercium bau busuk. Sedangkan pada daging benzol, pada daging yang diberikan pengawet sendiri, bau busuk tersebut masih belum terdapat karena sudah dapat diawetkan. Nah, meskipun itu dihasilkan bau-bau seperti stroberi karena emang kebetulan ester kan stroberi. Tapi seharusnya untuk rasa sendiri, kami rasa tidak ada perubahan yang terjadi pada rasa, kecuali mungkin dagingnya sedikit basah atau sedikit rasa seperti misalnya minum air gitu lah. Soalnya kita juga kebetulan sudah mengeluarkan alkohol yang kita tambahkan sehingga tidak ada rasa alkohol lagi melalui proses tadi yang informasikan. Nah, jadi intinya bahwa pengawet itu adalah sama aditif, ya kan? Ya. Apa bedanya aditif dan aditif? Untuk zat aditif adalah zat yang tidak makan, tapi zat aditif adalah zat yang dapat memicu adisi atau ketergantungan pada zat. Jadi karena aditif, tadi kan saya tanyakan apakah nanti akan membuat rasa dagingnya stroberi, bau stroberi kan ditambahkan sedikit, maka dia tidak akan seharusnya karena penambahan sedikit ada ambang batasnya, dia tidak akan mengubah itu seharusnya ya, karena namanya zat aditif. Kalau pengawet dikasihkan banyak-banyak dia nanti rasa pengawetnya ada, maka selama ini kan kita ada pengawet yang terasa kan, karena mereka punya ambang batas tertentu sehingga pengawet itu tidak mengganggu, seharusnya tidak mengganggu kualitas ini. Justru nanti harusnya zat aditif itu bisa menambah tadi pengawet dan sebagainya. Itu tentang tadi yang saya katakan. Jangan khawatir kalau ini idenya udah bagus sih. Kalau ditanyakan rasa stroberi tidak pakai
hewan itu dapat didukung dengan salah satu kebijakan dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan hewani yang salah satunya diarahkan kepada peningkatan produksi daging sapi. Sumbernya dari mana? Sumbernya. Sumbernya ini dari Ada nggak di paper itu ada nggak? Kita jurnalnya kalau saya tahu. seperti di jurnalnya belum kami ada. Ya, kamu menuliskan sesuatu yang ada di sana harusnya didukung oleh data yang benar. Jadi meningkatkan karena ini sumbernya dari mana kan jelas. Jadi meskipun nggak kamu tuliskan tapi ada di daftar pustaka nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kita membuat teori sendiri. Ya, jadi kita nggak boleh membuat teori. Membuktikan teori itu boleh, tapi jangan membuat teori sendiri. Ya, karena itu harus ada di daftar pustaka. Ya, karena tulisan itu kok nggak ada sekarang. Yuk, Oke, saya akan lanjut lagi untuk yang perbedaan struktur dari pengawas standar serta struktur dari pengawas stroberi dan struktur pengawas standar, dan juga sekaligus menyentuh pada yang jeruk ya. Untuk yang dari stroberi, meskipun terdapat banyak syarat ekstra yang kita cari bukan etil benzoat. Seperti yang tadi kita bilang, perlu ditemukan cara lebih lanjut untuk menghasilkan pengawet yang lebih terkonsentrasi ya Pak. Nah, untuk etil benzoat sendiri strukturnya memang beda dengan asam benzoat serta natrium benzoat. Untuk asam benzoat kita dapat melihat bahwa asam benzoat kan adalah benzen dengan asam karboksilat, sedangkan natrium benzoat adalah benzen dengan garam dengan natrium. Sedangkan etil benzoat adalah benzen dengan etil ya Pak. Jadi dari struktur saja sudah cukup berbeda. Dan untuk reaksi sendiri yang dapat menghasilkan gejala-gejala yang cukup buruk seperti yang kami tadi bilang, pada etil benzen belum ada riset yang mengindikasikan bahwa hasil dari etil benzena sendiri dapat bersifat berbahaya bagi manusia. Untuk jeruk, kita menggunakan jeruk karena jeruk kita awalnya menggunakan jeruk sebagai untuk menambah volume pada pengawet yang sudah kita hasilkan. Jeruk sendiri bersifat sebagai sejenis pelarut ya Pak, agar jadi jeruk itu tujuannya kan untuk nambahin volume, karena dari proses yang distilasi sederhana itu hasil cairan itu sedikit sekali, jadi kita tambahin jeruk biar semua dagingnya itu kena pengawet buatan kita. Kita juga menggunakan jeruk karena kebetulan jeruk juga mengandung senyawa-senyawa etil lainnya Pak. Apa ya benzen? Kandungan jeruk paling banyak apa? Berapa? Yang saya lihat, saya tahu asam jeruk itu paling banyak asam sitratnya. Jeruk juga mengandung etil benzen Pak. Ya, kayak gimana? Mengapa paling utama jeruk? Ada beberapa penelitian Pak, saya sudah mungkin ibu tahu kalau rasa daging atau apa kadang-kadang kita kan cari jeruk dulu itu mestinya untuk apa ya kira-kira? Kan pasti menggunakan jeruk dan itu biasanya ikan atau apa itu sebelum dimasak atau apa kita ditambahkan jeruk supaya menghilangkan bau amis. Kenapa? Mengapa bisa menghilangkan bau amis? Karena kalau itu tadi melakukan asam sitratnya yang ada di dalam jeruk itu. Tapi kalau alasannya hanya untuk menambah volume, kenapa harus jeruk? Oke, untuk melanjutkan tadi kita sudah menemukan sumbernya Pak. Ya. Dari salah satu sumber kami yang kita juga gunakan kebetulan di sini. Kalau nggak salah ada salah satu sumber kami atau salah satu sumber kami yang sudah menggunakan jeruk mengandung etil benzena ya Pak. Dan etil benzena itu tuh merupakan satu zat yang sebelumnya juga sudah digunakan sebagai Etil benzena beda dengan etil benzoat. Iya Pak. Sangat berbeda. Ya, etil benzena sama etil benzoat sangat berbeda. Dan kebetulan kita juga menambahkan jeruk ya, seperti karena jeruk sebelumnya sudah digunakan sebagai pengawet konvensional.
kita menambahkan hasil etil benzol yang sudah kita punya, lalu kita campurkan ke dalam jeruk itu. Ya, tapi kan nanti terjadi reaksi antara etil benzol dengan asam sitat yang dalam jeruk itu. Dari sepengetahuan saya Pak, yang sudah saya lakukan sebelum penelitian sebelum tulisan RP sendiri, setahu saya tidak ada reaksi antara etil Harus benzol. ada data loh, jangan tahu saya. Oke. Ya sudah, nanti dicari jawabannya ya untuk memperbaiki kalau memang. Kenapa harus air jeruk yang kita makan? Bukan jeruk atau apa? Ya. Oke, saya rasa dari saya sudah jelas semua ya. Tentu terima kasih, ini sebuah ide yang bagus. Jadi saya tidak ini kalian yang sangat menghargai usaha kalian, ide yang sangat bagus dengan pengalaman sekarang karena apa alami secara yang alami karena memang itu efek untuk kesehatan jauh lebih baik dibandingkan yang simpan. Terima kasih untuk idenya, semoga nanti bisa kalau sebagai sebuah ide nanti kalau ada yang bisa membuat menjadi satu hal yang besar menjadi satu pengawet yang memang dipatenkan itu akan lebih baik. Mudah-mudahan ide ini akan dilihat dan nantinya akan dikembangkan lebih yang baik. Terima kasih, selamat, bagus presentasi hari ini. Baik, terima kasih Pak Hen. Sekarang tidak menguji bahasa Pak Protokol. Mohon maaf untuk sesi waktunya sudah selesai, tapi saya persilakan saya. Ya, karena kesalahan moderator sih Pak Hendrikus 10 menit, bukan dimacamkan HP, maaf ya. Tadi kita lihat ini moderator yang salah, saya nggak mau dipotong. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presenter kawan itu telah menampilkan. Ya, selamat sudah berani. Ya. Kamu lihat sekarang langsung paling bawah itu kamu baca. Baca keras. Ini research paper 2022 pedoman penulisan jurnal ilmiah Canisius Jakarta. Oke, nama SMA kita SMA Canisius. Ada tulisan nggak? Pada bukunya Pak. Maka nanti itu dihapus jadi sama dengan itu. Maksudnya pada buku yang kita buku pakarnya nggak ada tulisan SMA. Itu kan SMA Canisius Pak. Oh iya Pak. Tidak ada kata kolese kan? Karena nama resmi badan hukum adalah SMA Canisius. Nah, yang kedua, judul yang saya lihat di sini, saya tidak tahu, saya bukan orang orang IPA. Ini buah Fragaria X ananasa atau buah Fragaria sananasa. Ini Pak, Fragaria X ananasa. X nas digabung atau dipisah? Bisa. Dipisah. Oke, lain kali yang saya baca biasanya adalah bahasa Indonesia dulu, baru yang dalam kurung adalah bahasa Latinnya. Ya, bukan bahasa Latin, bahasa Indonesia yang diiringi. Berikutnya, saya membaca sebuah kalimat, tolong apakah ini sesuai atau tidak. Etil benzoat merupakan sebuah senyawa yang merupakan anggota dari subkategori garam benzoat. Itu di halaman 3 ya, saya ulang mungkin untuk audiens bisa mendengar. Etil benzoat merupakan sebuah senyawa yang merupakan anggota dari subkategori garam benzoat. Kata apa yang mau saya tekankan? Di situ ada kata 2 kali merupakan. Bagaimana dengan ini? Apakah tetap atau akan diganti? Ganti apa? Nah, perhatikan nanti katakan merupakan, tidak semua bisa menggunakan kata merupakan, tetapi ada yang harus diganti dengan kata adalah. Yang kedua, pada bagian pendahuluan, paragraf pertama di akhir, tersimpan berbagai macam nutrisi seperti protein, lemak, dan juga beberapa jenis vitamin. Betulkah tulisan seperti itu?
ini adalah mengenai penulisan kata penghubung. Oh iya Pak, maksudnya seperti protein dan lemak. Komanya di mana? Protein itu harusnya kita kasih dan Pak. Koma pertama ada di ini kata penghubung, yaitu seperti, misalnya sama itu kata kerjanya, koma seperti, ya, koma seperti. Kalau seperti nggak usah pakai dan beberapa. Seperti misalnya contoh itu cukup disebutin, nggak usah sampai dan sebagainya. Itu kadang-kadang menutupi karena ketidaktahuan. Nah, dia seperti banyak. Berikutnya, kalau Anda menyebut sebuah ini ada di halaman 3, WTO. WTO itu apa? Kamu harus sebutin dulu singkatannya. Baru dalam kurung WTO. Atau WTO, tapi dalam kurung apa? Tidak langsung tiba-tiba WTO. Berikutnya, sumber dokumentasi penulis, lebih tepat sumber dokumentasi kalian menyebut sebagai, nah, semua kata penulis diganti. Berikutnya, pada bagian tabel itu kalau yang di PPT di atas jelas, tapi di sini tidak tertulis ya. Misalnya tabel pertama, pengenceran kelima, 1, 2, 1 itu apa, 2 itu apa. Kasih keterangan tambahan apa. Demikian pula yang 1, 2, 3 di bawahnya. Hasil tes pH meter 1, 2 itu apa. Oke, tambahin. Kalau apa? Maksudnya kan ini hasil tes pH Pak, itu kan saya rasa udah cukup deskriptif Pak. Kalau satu. Hasil tes pH meter 1 apa? Kalau itu tes ke-1, tes kedua, tes ketiga, supaya cukup jelas. Nah, ini bagian bahasa secara keseluruhan juga. Sekarang tinggal penampilannya. Nah, ini kan zaman modern ya, kalian lebih canggih daripada zaman saya. Tadi saya tunjukin aja, seperti yang terakhir tunjukin gambar. Gambar zaman modern seperti ini. Apa enggak lebih baik pakai apa? Bapak Ibu mungkin lebih tahu. Pakai apa itu? Pakai pointer. Sehingga kelihatan tangan menguasai canggih. Klik sudah. Bukan tangannya begini. Ini kan kembali ke zaman dulu kan. Ya, jadi tolong seperti itu yang mau tampil juga perhatikan itu. Pakai pointer lebih ada keren, lebih profesional. Nah, kemudian jangan begini. Ini kan menunjukkan Anda kurang menguasai bahan yang di sini. Tapi tampil ke depan. Anda kan cakep semua dengan pakai jas, ya kan? Jadi tampil nggak usah melihat ke sini. Oke. Yang terakhir jangan lupa bilang terima kasih sama pembicara 1, 2, dan ketiga. Tadi kan nggak langsung nolong begini aja langsung ngomong. Terima kasih pembicara pertama, Pak Presiden, saya berikan pembicara kedua. Terima kasih pembicara pertama. Kemudian saya berikan pembicara ketiga. Terima kasih pembicara kedua. Nah, itu namanya bahasa perhatian. Ya, gunakan itu sehingga kalau lihat TV juga reporter selalu kembali ke studio. Nah, sama juga ini. Terakhir kembali kepada moderator. Ya, jadi hal yang seperti ini, praktis ini penting ya untuk penting. Terima kasih. Terima kasih kepada para penguji yang selalu memberikan pertanyaan maupun masukannya bagi kelompok. Selanjutnya untuk para audiens diberikan kesempatan mengajukan sebuah pertanyaan. Mengajukan pertanyaan silakan untuk memberikan nama kepada para audiens, persilahkan.
di tahap pengenceran itu kita ada 4 sampel, itu kita gantian. Sampel pertama yang kulit, misalkan Orlando, kemudian berikutnya saya, kemudian Russell, habis itu berikutnya antara kami dari bertiga itu siapa yang kami biasa diskusikan siapa yang ngerjain yang paling cepat, itu biasa yang ngerjain sampel yang keempat itu. Kemudian dari penulisan kita membagi tugas, Russell di hasil dan pembahasan, saya di metodologi, dan juga Orlando di bagian pendahuluan. Pengerjaan PPT juga kurang lebih sama, tapi Orlando juga ngerjain desain-desain. Semoga sudah menjawab. Terima kasih. Baik, saya juga ingin menambahkan. Jadi sebenarnya kunci utama dalam bekerja sama adalah komunikasi. Jadi dari kami bertiga juga harus ada komunikasi yang baik agar tidak terjadi sebuah ketidaksetujuan atau kesalahpahaman, dan agar bisa apa yang dikerjakan itu menjadi jelas. Di tugas dari kami masing-masing itu bisa jelas sehingga kerja kami bisa menjadi seefektif